Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Catatan Horor. Dan untuk kisah kita kali ini akan kita bacakan sebuah cerita dari Twitternya @lakonstory. Buat sahabat yang baru gabung, boleh tekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Pocong ada di dekatmu. Untuk cerita kali ini, kami akan mengajak teman-teman sekalian untuk ikut bersama-sama merasakan keberadaan makhluk tidak kasat mata yang ada di sekitar kita. Berhasil atau tidaknya, itu tergantung kondisi, situasi, dan perasaan kalian. Dan jika kalian benar-benar ingin merasakan sensasinya, silahkan ikuti prosedur yang akan kami sampaikan. Jika kita bahas makhluk halus, yang menurut narasumber kami, makhluk ini memiliki energi yang lebih besar daripada yang lainnya. Jika makhluk tak kasat mata yang lainnya terkadang hanya mampu menampakkan diri kepada manusia, nah, yang satu ini mampu berbuat lebih. Contohnya, jika kita sedang berdagang, dia bisa membuat dagangan kita laris manis, dan juga membuat dagangan orang lain tidak laku sama sekali. Itu tergantung dari permintaan yang sengaja memanggilnya, dan tidak hanya sampai di situ saja. Menurut narasumber kami, makhluk halus yang satu ini konon bisa mendengar jika kita membicarakannya. Kenapa bisa demikian? Karena jumlah mereka yang termasuk banyak dan ada di sekitar kita. Makhluk halus seperti apakah ini? Benar sekali, dia adalah pocong. Mungkin kita juga sering mendengar kalau ada beberapa pesugihan, jimat, susuk, ataupun penglaris yang menggunakan makhluk halus yang satu ini. Karena konon katanya, pocong memang memiliki energi yang lebih besar daripada yang lainnya, dan bahkan dia bisa berubah-ubah wujud menyerupai siapapun. Anak kecil, orang tua, bahkan bisa menyerupai keluarga kita yang sudah meninggal. Penulis sendiri sudah pernah merasakan keberadaan makhluk halus tersebut. Dalam cerita yang akan kita bahas, interaksi yang akan kita rasakan bisa jadi aroma-aroma aneh, suara benda jatuh, suara-suara aneh, perasaan kita sedang diawasi, atau bahkan jika kalian beruntung, kalian akan melihat penampakan, walau hanya sekilas. Intinya, interaksi bisa berubah tergantung keadaan kalian sendiri. Yang jelas, interaksinya di luar nalar. Dan jika kalian ingin merasakan keberadaan makhluk halus tersebut, silahkan ikuti prosedurnya. Yang pertama, kalian harus mendengar cerita ini pada waktu malam. Dan
pastikan kalian jauh dari keramaian dan harus dalam keadaan sendirian. Lebih baik lagi kalau kalian mendengar cerita ini di dalam rumah ataupun di kamar tidur kalian. Kedua, kalian harus santai dan benar-benar fokus pada cerita ini. Yang ketiga, kalian harus benar-benar percaya bahwa sebenarnya mereka ada di sekitar kalian dan selalu mengawasi kalian kapanpun itu. Dan yang terakhir, mintalah kepada mereka untuk memberikan tanda jika mereka sedang ada di sekitar kalian saat ini. Jadi untuk saat ini pun mereka sebenarnya sedang mengawasi kita, entah itu dari samping kita, depan kita, atau sedang berada di pojok ruangan, dan mereka akan lebih mendekati kita jika saat ini kalian tiba-tiba merasakan mulai merinding. Berarti mereka sudah mendengarnya. Jika kalian masih berani, silahkan melanjutkan ceritanya. Kalau sudah tidak berani, silahkan lanjutkan besok. Anggap saja kalian sudah merasakan sensasinya. Karena kalau sekarang kalian sudah merinding dan seperti ada yang mengawasi, berarti mereka ada di sekitar kalian. Apakah kalian saat ini merasa benar-benar sedang diawasi? Saat mendengarkan ini, akan ada interaksi ataupun suara aneh. Kami sarankan untuk berhenti mendengarkan cerita ini dan lanjutkan lain waktu. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Semua cerita dalam kisah ini disamarkan. Perkenalkan, namaku Dewi. Aku adalah wanita yang sedang berjuang bersama suamiku untuk hidup yang lebih baik. Kami belum dikaruniai seorang anak, karena selain umur pernikahan kami yang memang belum lama, kami juga masih mencoba menata hidup terlebih dahulu, yang memang kurasa saat ini masih jauh dari kata mampu. Berbekal keahlianku di bidang kuliner, aku mencoba mengajak suamiku untuk mengadu nasib di luar kota, karena kurasa jika aku terus di sini tidak akan mampu untuk merubah nasibku. Setelah aku mendapatkan informasi tentang adanya rumah yang disewakan di luar kota, akhirnya siang itu aku berangkat bersama dengan suamiku, tentu untuk memastikannya. Kami pun berangkat berdua menggunakan motor dengan membawa baju yang seadanya, karena niat kami hanya untuk memastikan bahwa rumah tersebut sesuai dengan keinginan kami. Kami pun melakukan perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 5 jam. Sekitar pukul 7 malam, akhirnya sampai juga di rumah yang kami tuju. Sebenarnya saat itu kami kurang setuju dengan kondisi rumah ini. Rumah ini sangatlah terbengkalai. Itu terlihat
dari rumput yang tumbuh tinggi di sekitar rumah. Ditambah banyaknya gambar-gambar aneh yang terpampang di tembok-tembok. Tetapi hal itu tidak kuhiraukan setelah aku tahu harga sewa yang sangat murah. Dan kemudian setelah bernegosiasi, akhirnya kami sepakat untuk menyewa 1 tahun sebagai masa percobaan saja. Jika memang daganganku nanti bisa laris, maka aku akan lanjutkan. Memang sejak awal aku mencari model rumah yang seperti ini. Rumah ini bisa dikatakan mirip dengan ruko, rumah dan toko. Hanya saja bentuknya tidak seperti ruko, tapi lebih seperti rumah dengan 2 lantai yang bagian bawahnya lebar dan kosong, ditambah kamar tidurnya terletak di lantai atas. Ya, nanti yang di bawah aku buat usaha, dan yang di atas bisa buat istirahat. Sekalian gak usah cari kerjaan lain lagi setelah aku memasuki rumah itu. Dan tentu saja ruangan di sini hanya cuma ada 1 kamar. 1 kamar mandi terlihat di belakang ruangan yang penuh debu, lemari yang sudah usang, dan peralatan-peralatan rumah yang terlihat sangat kotor. Setelah puas melihat-lihat dan sudah deal dengan sang punya rumah, kami pun berdiskusi lagi. Karena jarak rumah yang sangat jauh, akhirnya malam itu juga aku putuskan untuk menempati rumah ini. Tentu saja saat itu aku hanya tidur di atas selembar kardus, karena aku memang tidak membawa persiapan apapun dari rumah. Hal itu tidak bisa menjadi masalah buatku, karena buatku itu adalah bagian dari perjuangan bersama suamiku keesokan harinya. Maka di pagi harinya aku mulai membersihkan rumah ini bersama suamiku. Mulai dari mencabuti rumput hingga bersih-bersih kamar agar lebih bersih. Ketika aku sedang menyapu di depan rumah, tiba-tiba aku melihat seorang bapak-bapak tepat di seberang jalan. Bapak-bapak itu berdiri tegak, memandangi kami dengan tatapan yang tidak menyenangkan. Aku pun langsung memberitahu suamiku, dan ketika suamiku melontarkan senyum kepada bapak-bapak itu tetap dengan wajah yang datar dan seolah tidak menyukai keberadaan kami di sini. Sekitar pukul 3 sore, akhirnya kami selesai membersihkan rumah ini. Dan saat itu suamiku hendak kembali pulang untuk mengambil baju dan barang-barang. Saat itu aku tidak ikut pulang karena badanku yang sudah sangat lelah karena seharian beraktivitas. Malam pun tiba. Sekitar pukul 9 malam, tiba-tiba aku mendengar suara orang mondar-mandir di depan rumah. Itu terdengar dari suara langkah kaki yang sangat terdengar jelas di telingaku. Plak, plak, plak. Saat itu aku memberanikan diri untuk mengintip dari celah lubang ventilasi. Dan betapa terkejutnya aku
Setelah tahu saat itu ada seorang laki-laki yang mondar-mandir di depan rumah ini. Malam itu aku sangat ketakutan karena khawatir dia adalah pencuri. Selang beberapa saat kemudian, akhirnya aku bisa bernapas lega karena dia sudah menghilang. Dan aku pun santai di atas kasurku. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Karena saat itu aku sendirian, akhirnya aku tidak bisa tidur dan lebih memilih melihat-lihat berita di sosial media. Ketika sedang asiknya melihat-lihat beranda, tiba-tiba aku merasakan seolah ada yang mengawasiku dari salah satu sudut ruangan ini. Saat itu aku merasa sangat tidak nyaman sekali. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri untuk memastikan bahwa rumah ini sepi. Dan setelah beberapa saat kemudian, tiba-tiba aku melihat bayangan hitam besar tepat di pojok depan ruangan ini. Bayangan itu tidak terlihat jelas karena saat itu lampu ruangan yang sengaja kumatikan, dan aku silau cahaya HP-ku yang langsung mengarah ke mataku. Aku pun coba menghiraukannya karena saat itu aku sedang asik membaca berita di sosial media. Tak lama kemudian, bayangan tersebut kembali muncul dengan lebih dekat. Saat itu langsung kumatikan ponselku dan kucoba untuk memperhatikan lebih detail lagi. Dan betapa kagetnya aku ketika tiba-tiba bayangan tersebut mengeluarkan suara desahan yang sangat kencang. Saat itu aku sangat terkejut dan segera menyalakan lampu ruangan. Setelah lampu menyala, bayangan tersebut tiba-tiba menghilang begitu saja. Aku pun merasa sangat lega saat itu dan kembali untuk beristirahat dengan tetap menyalakan lampu. Tapi saat lampu menyala, aku beberapa kali mendengar suara benda bergerak dan suara benda jatuh dari berbagai sudut dalam ruangan ini. Dan tidak jarang aku juga mendengar suara air yang tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Dan tidak sampai di situ, aku sempat merasakan ada seseorang yang ikut duduk di sampingku. Tapi saat ku toleh lagi-lagi tidak ada wujudnya. Di rumah ini aku benar-benar sendirian dan hanya ditemani suara tokek dan suara jam dinding yang terus berputar. Hanya tidak lama kemudian tiba-tiba aku merasakan kaki dan leherku mulai dingin. Aku mencoba untuk menggerak-gerakkan ujung kakiku sambil kembali menatap layar HP. Dan entah perasaan apa saat itu, yang jelas aku merasakan seperti ada yang memegang jari-jari kakiku. Rasanya aku diraba perlahan, mulai dari ujung kaki hingga naik ke betisku. Aku pastinya terkejut dan langsung saja aku loncat
Dan lagi-lagi setelah kulihat tidak ada seorang pun yang ada di bawah kakiku. Dan selang beberapa saat aku kembali mendengar suara aneh. Kali ini yang kudengar suara jendela yang bergerak-gerak sendiri. Padahal saat ini tidak ada angin sedikit pun. Dengan badan yang mulai merinding, ku beranikan diri untuk mengecek keadaan jendela dan menutupnya lebih rapat lagi. Anehnya, setelah selesai menutup jendela, tiba-tiba aku mencium bau busuk di ruangan ini. Padahal seharian tadi sudah kubersihkan dan aku tidak menemukan bangkai binatang. Saat aku menunduk sedikit di lantai keramik ini, aku melihat sesosok penampakan yang sangat menyeramkan. Benar, itu adalah sesosok pocong yang berdiri diam tepat di tengah-tengah ruangan ini. Dia lebih tinggi dari manusia biasa, dengan baju yang kotor penuh tanah dan wajah yang membusuk. Seketika itu aku pun tidak bisa bergerak. Setelah aku membaca ayat-ayat semampuku, akhirnya aku pun bisa bergerak lagi. Dan pelan-pelan aku kembali ke tempat tidur sambil mulai meneteskan air mata karena sesampainya di tempat tidur aku gemetar ketakutan. Tidak berani membuka mata saat itu. Lalu aku pun tidur miring ke kanan. Tanpa disangka kemudian aku merasakan bahwa di belakangku ada seseorang yang ikut tertidur. Itu terdengar dari suara hembusan napasnya. Sambil terus berdoa sebisanya, aku pun berusaha memejamkan mata ini. Puncaknya, aku merasakan ada badan seseorang yang terasa menempel di pinggangku, seolah aku benar-benar tidak tidur sendirian. Tidak berapa lama kemudian aku mendengar suara desahan tepat di sebelahku. Aku pun berusaha tenang sampai terasa di kupingku seperti ada lidah yang menjilatinya. Spontan aku langsung berteriak dan akhirnya pingsan. Keesokan harinya aku terbangun pagi sekali karena mendengar suara suamiku memanggil-manggil namaku. Betapa terkejutnya aku setelah aku tahu bahwa posisi tidurku tiba-tiba pindah di lantai bawah dengan sebagian bajuku yang kotor penuh dengan tanah. Saat itu aku yang masih kebingungan coba menenangkan diri sambil membukakan pintu untuk suamiku. Loh, kok pagi sekali, Pak? Kamu tidak tidur? Tanyaku kepada suamiku. Kemarin aku sampai rumah jam 11, terus istirahat sebentar dan langsung kembali ke sini. Karena aku mikir-mikir kamu sendirian di sini. Ya sudah, kamu istirahat saja. Biar aku yang ke pasar untuk membeli peralatan masaknya ya.
Pagi itu aku langsung hendak pergi ke pasar untuk membeli meja, kursi plastik, serta beberapa peralatan yang memang kubutuhkan untuk usahaku. Dan ketika di pasar, aku berjumpa dengan bapak-bapak yang kurasa dia adalah orang yang kemarin memandangi kami ketika sedang bersih-bersih. Aku pun berusaha menyapanya. "Mari Pak." Tanpa disangka-sangka, bapak-bapak itu pun berkata, "Kamu tidak akan laku jualan di situ. Pindah saja rumahnya, itu milikku." Saat itu aku hanya tersenyum dan langsung pergi meninggalkannya, karena aku sangat tidak merasa nyaman dengan tatapannya yang seolah sangat tidak menyukaiku, padahal aku gak kenal siapa dia. Kenapa bapak itu sangat aneh, gak paham juga maksudnya. Karena barang belanjaan aku cukup banyak, membuat aku harus menyewa mobil dan mengangkutnya setelah sekian lama aku berbelanja di pasar itu. Setelah sampai di depan rumah, aku sangat terkejut karena kembali aku melihat sosok pocong yang berdiri tepat di teras lantai. Saat itu pun aku langsung berlari masuk dan memastikan keadaan suamiku. Setelah sampai di atas, aku tidak menemukan siapapun. Lalu aku cari suamiku ke kamar mandi. Betapa kagetnya aku, ternyata suamiku tidur di sana. Lalu suamiku pun terbangun kaget karena kedatanganku. "Kamu kenapa? Kok ngagetin aku sih?" ucap suamiku. "Kamu yang kenapa, Pak? Kok tidur di sini? Tadi aku lihat seperti ada pocong di teras rumah ini, Pak. Ini gak beres, Pak. Aku kemarin malam digangguin. Paginya ketika aku bangun, tiba-tiba aku sudah ada di bawah." "Ah, paling itu cuman ketakutan mama saja, hanya perasaan mah. Mama ingat ini aja, kita sudah tidak punya uang lagi, sudah habis untuk dipertaruhkan di sini. Apapun yang terjadi, kita harus hadapi. Meskipun rumah ini berhantu, mau gak mau, kita harus tempatin rumah ini mah. Tapi aku masih takut, Pak." "Sabar, mah, ada papa di sini." Aku pun kembali menangis sambil memeluk suamiku. "Ayo mah ke bawah, kita bantu bapak-bapak yang nurunin barang. Kasihan tidak dibantu." Lalu kami pun turun ke bawah. Dan betapa terkejutnya kami setelah tahu bapak pengantar barang ternyata sudah pergi meninggalkan rumah kami dengan barang-barang yang sudah diturunkan semua. Saat itu aku merasa kebingungan karena mereka belum kubayar. Akhirnya mau tidak mau aku pun kembali ke pasar dengan suamiku, bermaksud mencari pemilik mobil charteran tersebut. Dan setelah bertemu, makin terkejutlah kami dengan penuturan bapak tersebut. "Pak, tadi kok tiba-tiba balik? Kan belum kubayar," tanyaku kepada Pak sopir. "Sudah dibayar, Bu, tadi," jawab Pak sopir. "Loh, siapa yang bayar?" "Tadi yang bayar aku wanita, Bu. Tadi katanya dia penghuni rumahnya Ibu. Mungkin itu keluarga Ibu juga.
Saat itu tiba-tiba suamiku langsung menarik tangan dan mengajakku untuk kembali ke rumah. Di perjalanan aku cuma terdiam dan tidak berani membahas siapa sosok perempuan tersebut. Setelah sampai di rumah, aku pun langsung menata meja dan kursi dan barang-barangku yang lain hingga malam hari. Malam pun tiba. Saat itu karena suamiku kelihatan sangat kecapean, akhirnya dia tertidur duluan sekitar pukul 9 malam. Aku pun kembali tidak bisa tidur. Tetapi saat ini agak lebih. Walaupun ada suamiku di sampingku, beberapa saat kemudian aku lagi-lagi mendengar suara langkah kaki seseorang yang mondar-mandir di depan rumah ini. Aku coba beranikan diri untuk melihatnya dari lantai atas, dan ternyata benar. Terlihat seorang bapak-bapak yang sedang mondar-mandir seperti menaburkan sesuatu di depan rumah. Saat itu aku hanya duduk dan melihat setiap aktivitas bapak-bapak tersebut. Ketika aku sedang mengintip bapak-bapak tersebut, tiba-tiba seperti ada yang meniup telingaku dari belakang. Aku pun kaget dan berlari ke arah suamiku dan langsung memeluknya. Tidak hanya berhenti di situ saja. Selang beberapa lama kemudian, dari arah luar jendela, aku melihat ada seseorang. Meskipun tidak jelas, tapi aku sangat yakin bahwa orang di luar jendela tersebut sedang mengawasiku. Ku coba untuk tidak menghiraukannya, namun tiba-tiba dia mengetuk pintu jendela secara terus-menerus dan sesekali sambil mengeluarkan suara seperti suara gigi yang sedang bergetar. Suara itu pun semakin kencang dan semakin kencang. Karena saat itu aku sangat ketakutan, aku pun langsung membangunkan suamiku. Ketika suamiku bangun dan menyalakan lampu, tiba-tiba makhluk itu pun menghilang. Hanya ada bekas sedikit darah di balik jendela. Setelah melihat bercak darah tersebut, suamiku langsung tidak tidur dan menemaniku sampai aku tertidur. Tidak berapa lama kemudian, kami mendengar suara benda jatuh dari lantai bawah dan seolah dibanting dengan keras. Saat itu kami sontak bergegas untuk memastikan apa yang terjadi ketika itu. Saat sampai di bawah, kami tidak menemukan benda apapun yang terjatuh. Tetapi kami berdua tiba-tiba melihat sosok penampakan pocong yang berdiri diam di pojok ruangan. Wajahnya tertunduk dengan darahnya yang menetes perlahan. Saat itu kami berlari ke lantai atas lagi. Aku menangis ketakutan dan suamiku pun bercucuran keringat. Kami berdua pun masuk ke dalam selimut sambil berdoa sebisa kami. Kemudian terdengar suara tangisan, rintihan, hingga suara benda jatuh seolah meneror kami sepanjang malam. Saat itu aku hanya bisa menangis dan terus memohon kepada suamiku
agar pergi dari rumah ini. Dan karena kelelahan, aku pun tiba-tiba tertidur. Sekiranya pukul 3 pagi, tiba-tiba aku terbangun. Karena saat itu aku merasa ada seseorang yang memelukku dari belakang. Awalnya kukira pelukan dari belakang itu adalah pelukan dari suamiku. Tetapi ketika aku membuka mata, betapa kagetnya aku. Ternyata aku melihat suamiku tepat ada di depanku. Saat itu aku langsung menoleh ke belakang, dan ternyata di belakangku sesosok kuntilanak tepat tidur di sana, sambil tangannya memeluk erat tubuhku. Wajahnya hancur, dengan satu bola matanya yang menjulur. Saat itu aku langsung bangun dan berteriak sambil membangunkan suamiku. Suamiku yang terbangun mengetahui kejadian itu dan langsung menarikku dan membawaku ke lantai bawah untuk terus berlari keluar dari rumah tersebut. Ketika masih di dalam rumah dan mencari kunci pintu, tepat di belakangku terdengar jelas suara loncatan kaki. Blek, 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 blek. Saat itu aku tidak berani menoleh ke belakang lagi, karena aku sangat yakin itu adalah suara loncatan pocong. Saat itu hanya suamiku yang melihat ke arah belakang sambil melotot ketakutan. Aku pun terus berusaha membuka pintu rumah ini dengan tangan yang sudah gemetaran dan menangis tanpa henti. Hanya kali ini ditambah dengan suamiku yang berteriak-teriak, membuat suasana malam itu semakin mencekam. Untungnya setelah beberapa saat kemudian kami pun bisa keluar dari rumah ini. Sesampainya di luar rumah, kami mencari tempat yang paling terang dan beristirahat sambil menunggu pagi hari, yang saat itu kami rasa sangatlah lama. Dan untungnya lagi, setelah kami keluar dari rumah itu tidak ada lagi gangguan. Sepertinya hantu penunggu rumah itu, pocong dan kuntilanak tadi, mereka tidak hanya menampakkan dirinya, tapi seolah mengusir kami dari rumah itu. Kok aneh ya, ucap suamiku tiba-tiba. Mungkin kita gak boleh nempatin rumah itu, Pak. Aku gak mau kembali lagi. Aku takut pagi harinya saat kita kesana lagi akan diganggu lagi, Pak. Lalu tibalah di pagi hari. Kami pun kembali ke rumah tersebut, dan betapa kagetnya kami setelah kami tahu bahwa depan rumah itu banyak sekali bekas taburan tanah yang aku duga kuat itu adalah tanah kuburan. Itu terlihat dari adanya campuran aroma minyak dan beberapa potongan bunga melati yang aku duga dari seorang dukun. Saat itu suamiku langsung emosi dan menghubungi pemilik kosan, karena menurut suamiku tanah kuburan biasanya digunakan untuk mematikan usaha dan memanggil setan agar penghuni rumah dihantui dan tidak betah jika menempati rumah tersebut. Ternyata ini gara-garanya
Depan rumah kita ditaburi tanah kuburan yang sudah diberikan minyak agar semua setan kumpul di sini, di rumah ini, Pak. Ini kalau buat usaha pun gak bakal bisa laku, ucap suamiku dengan nada tinggi. Saat itu tidak lama kemudian sang pemilik kontrakan pun ikut datang ke rumah ini dan bersitegang dengan suamiku. Maksudnya apaan ini, Pak? Aku gak kenal bapak dan uang sewa sudah kubayar. Ini tanah kuburan, apaan ini maksudnya? Apa bapak sengaja buat kami gak betah di sini? Untung istriku gak kenapa-kenapa kemarin. Kalau kenapa-kenapa, bapak bisa aku tuntut. Kami kemarin diteror setan semalaman. Bapak jangan sok tahu soal itu. Aku tidak berbuat apa-apa, ucap sang pemilik kontrakan. Bapak yang jangan sok gak tahu, Pak, ucap suamiku yang sudah emosi tinggi. Sebentar, Pak, sebentar. Ayo kita omongin di rumah saya saja. Jangan di sini, gak enak dilihat orang banyak ini, ucap sang pemilik kontrakan lagi. Akhirnya kami pun menuju ke rumah sang pemilik kontrakan. Ketika di rumahnya, kami menceritakan semuanya, mulai dari aku melihat orang yang menabur tanah setiap malam dan segala macam kejadian. Akhirnya Pak Ahmad, sebut saja demikian, sang pemilik kontrakan, menyimpulkan bahwa memang ada yang sengaja mengusirku dari rumah tersebut. Akhir cerita, karena sang pemilik kontrakan tidak mau mengambil risiko, saat itu juga aku langsung dicarikan rumah kontrakan yang baru di tempat yang lain. Dan rumah tersebut kemudian ditempati sendiri oleh Pak Ahmad, sang pemilik kontrakan, dan tidak pernah disewakan lagi. Demikianlah sahabat horor cerita kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Catatan Horor agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.